terdapat sebuah perusahaan otobus yang sangat terkenal ya Mas Gay, yaitu PO Akas ya Mas Gay. Kita akan mengupas dan mengeksplor itu sejarah tentang perusahaan otobus Akas ya Gay, dari generasi pertama, generasi kedua hingga sekarang yaitu generasi ketiga. Yuk ikuti terus channel kami Airara Official. Yuk Mas Gay, kita simak perjalanan generasi awal atau generasi pertama PO Akas. Akas merupakan salah satu perusahaan otobus yang tertua, terbesar dan terkenal di Provinsi Jawa Timur. Mulai tahun 1996 sampai sekarang yang mengelola sudah ada 3 generasi keluarga. Karena berasal dari kota Probolinggo, tak heran bila terminal bus Bayuangga dari dulu sampai sekarang didominasi oleh keluarga bus Akas. Akas didirikan pertama oleh Karman Ahmad tanggal 25 Mei 1934 yang berawal dari sebuah bengkel digunakan untuk memperbaiki senjata milik para pejuang masa kemerdekaan. Bengkel tersebut beralih fungsi pelan tapi pasti digunakan untuk memperbaiki bus-bus rusak milik peninggalan Belanda yang dikuasai para pejuang setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1996, Karman Ahmad mulai menyambung hidup pertama kali mengoperasikan angkutan truk dan bus berkaroseri dan rangka dari kayu serta berbakar bensin. Dan juga bertujuan untuk memobilisasi warga sekitar kota Probolinggo sebagai sarana transportasi kirim barang dan paket surat ke daerah terpencil seperti Sukapura, Besuki, Krucil hingga Bermi. Dalam perkembangannya, Karman Ahmad memiliki usaha lain yaitu bisnis perhotelan, bisnis perkebunan, bisnis penangkapan ikan hingga bisnis mengelola bidang pendidikan. Secara resmi, Akas terbentuk sebuah CV pada tahun 1996 berdasarkan surat akte notaris Si Kuan Ho nomor 111 tanggal 23 Maret 1956. Kepanjangan Akas yaitu Ahmad Karman Alis keluarga, sedangkan menurut salah satu anak pendiri, Akas itu singkatan dari Allah Kuasa Alam Semesta. Nama Akas diambil dari nama 3 orang yaitu Bapak Ahmad, Karman Sukarman Ahmad, dan Ali Ahmad. Karman Sukarman Ahmad adalah menantu Bapak Ahmad, yakni suami Bu Aminah, dan sering dipanggil Karman Ahmad, sementara Ali Ahmad adalah anak Bapak Ahmad sebagai partnership Karman Ahmad. Akta pendirian CV Akas mengalami 2 kali perubahan. Pertama tahun 1974 setelah Bapak Ahmad meninggal dunia. Yang kedua tahun 1985 setelah Ali Ahmad mengundurkan diri dari akta pendirian. Tahun 1976 CV Akas dibagi menjadi 4 bagian. 3 bagian untuk anak Karman Ahmad, 1 bagian untuk Ali Ahmad sebagai partnershipnya. Akas 1 dikelola oleh Harsono Karman Ahmad, Akas 2 dikelola oleh Hartoyo Karman Ahmad atau Pak Tingo, Akas 3 dikelola oleh Ali Ahmad, dan Akas 4 dikelola oleh Edi Haryadi Karman Ahmad. Selanjutnya kita simak guys perjalanan dan perkembangan PO Akas yang dikelola oleh generasi selanjutnya yaitu generasi kedua di tahun 90-an hingga 2000-an yaitu generasi anak pendiri PO Akas, dan dikelola oleh generasi selanjutnya yaitu generasi ketiga yang dikelola oleh cucu pendiri PO Akas di channel YouTube kami Airara Official. Akas 1. Ya pemirsa setia, ini juga subscriber channel Airara Official. Saya sekarang berada di garasi Akas 1 ya, garasi dan kantor perusahaan PO Akas 1 Jalan Raya Panglima Sudirman nomor 5. Sekarang diberikan nama Mas Gay di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. PO Akas 1 dipimpin oleh Harsono Karman Ahmad, anak pertama Karman Ahmad. Menurut beliau, singkatan Akas itu adalah Allah Kuasa Alam Semesta. PO Akas 1 memiliki trayek dari Surabaya atau Malang ke Banyuwangi via Pantura Situbondo serta tujuan ke Bondowoso via Gunung Ara-Ara. Pada awalnya, ciri khas armada PO Akas 1 berwarna biru dongker. Ada juga yang berwarna abu-abu dengan tulisan Akas corak polos terpisah berwarna kuning besar. Sekarang desain livery PO Akas 1 lebih bervariasi dan juga mengandalkan armada bodi bus klasik dengan mesin bermodifikasi. Saat Krismon, Harsono Karman Ahmad rela menjual beberapa koleksi mogenya untuk menutupi kebutuhan operasional bus seperti biaya pembelian ban spare part. Sekarang PO Akas 1 sudah memiliki badan hukum sendiri yaitu PT Akas Turangga Sejati dan dipimpin oleh Tommy Wahyu Prakoso, anak Harsono Karman Ahmad. Beliau merupakan seorang anggota DPRD Kota Probolinggo. Bapak Tikane juga memiliki hobi kesukaan pada dunia otomotif seperti cross, off-road, dan adventure.
Pemilik POK1 lebih suka bereksperimen dalam pengembangan armada daripada permajaan unit. Jangan heran bila kecepatan lari di jalanan tidak kalah dari kompetitornya. Akas 2. Saya sekarang berada di depan garasi dan juga kantor Akas 2. Akas 2 yang merupakan berada dari Patingo terletak di Jalan Raya Sukapura, Cibung, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. PO Akas 2 dipimpin oleh Hartoyo Karman Ahmad. Nama panggilan lain yang lebih familiar dari Hartoyo Karman Ahmad yaitu Pak Tingo. PO Akas 2 memiliki trayek AKDP hampir semua wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, juga Madura, bahkan sampai Trenggalek, serta akap sampai Semarang, Yogyakarta, hingga Denpasar, Bali. PO Akas 2 pada awalnya memiliki ciri khas bodi bus berwarna dasar putih, ada garis hitam, putih, biru, merah, dan abu-abu bagian bawah, serta tulisan Akas terangkai berwarna kuning. Di garasi yang sama, PO Akas 2 juga membawa nama-nama armada bus lain sebelum dipecah kepemilikannya masing-masing oleh Pak Tingo untuk diberikan kepada istrinya. Ada Estu Jaya trayek Malang Jember, dan juga Yuangga trayek dari Surabaya Banyuwangi yang diberikan kepada PO Akas Green dan juga Akas Asri, yang kemudian menjadi Yuangga Asri. Kemudian ada Mila Sejahtera trayek AKDP dari Madura Jember Banyuwangi kelas patas dan ekonomi, AK Banyuwangi Yogyakarta era 70-an 2010 dengan Blodeknya, dan era 2000-an dengan armada Donadoni. Ada juga Mandala Akas trayek AKDP Surabaya Blitar, juga trayek akap ekonomi Surabaya Yogyakarta. Ada juga Merpati Jaya Akas 2 yang memiliki trayek AKDP di kelas ekonomi Surabaya Malang. Tahun 90-an ada Karmina Rizky yang merupakan bagian dari Mila Sejahtera Akas 2 dengan trayek AK Banyuwangi Jember Yogyakarta di kelas patas atau cepat. Kemudian ada PO Harapan Kita dengan kelas AKDP ekonomi Blitar Malang Banyuwangi, dan trayek akap dengan trayek Probolinggo Cirebon, dan dikelola oleh PO Akas NNR sekarang sampai Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ada Indonesia Abadi yang memiliki trayek akap dari kelas ekonomi, trayek Ponorogo, Probolinggo, dan Pasar. Kemudian pengelolanya selanjutnya diberikan kepada Akas NNR, kemudian ke Akas N1. Tahun 90-an Pak Tingo juga mendanai cabang olahraga seperti tinju bernama Akas Boxing Club yang melahirkan atlet-atlet jawara seperti Ega Bugiarso, M. Rahman, Faisal Akbar, hingga Anis Roga. Pada tahun 2002, PO Akas 2 yang dikelola oleh Pak Tingo dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah armada yang saat itu di garasi pusat Probolinggo untuk diberikan kepada istri beliau. Yang pertama ada Akas NNR dikelola oleh Budian Triharso berbasis di garasi pusat Akas 2. Kemudian ada PO Akas Green dikelola oleh Bu Laila Kumala Dewi berbaris awal di garis Kota Malang, kemudian berpindah ke Laweyan, Kota Probolinggo. Kemudian ada PO Akas Asri AA dikelola oleh Bu Sri Hanawati berbaris di garis Mojopahit, Soekarno Hatta, Kota Probolinggo. Akas NNR. Oke guys, pecahan Akas 2 kita mulai dari Akas NNR. Akas NNR berlokasi di Jalan Raya Sukapura, Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. PO Akas NNR dipimpin oleh Budian Triharso. Beliau merupakan istri pertama Pak Tingo. Awalnya PO Akas NNR berpusat di Malang dan juga Probolinggo. Trayek AKDP hampir wilayah Jawa Timur, Ponorogo hingga Madura, serta trayek akap sampai ke Jawa Barat hingga Denpasar, Bali. Akas NNR juga melayani layanan bus pariwisata, kemudian dilanjutkan Akas N1 dan Akas NR. Kemudian dalam perjalanannya PO Akas NNR dipecah menjadi 2, kantor dan garasi dibatasi tembok lurus. Sebelah utara dimiliki PO Akas N1 dan sebelah selatan dimiliki PO Akas 2 NR. Akas N1. Sekarang berada di Jalan Raya Sukapura, Kelurahan Gunung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Tepatnya saya berada di depan garasi Akas 2 Akas N1 ya mas guys, yang dikelola oleh Bu Nike Harmani. Terus guys. Akas N1 dipimpin oleh Bu Nike Harmani sehingga disebut Akas N1 atau Nike 1, yang merupakan anak pertama dari Pak Tingo dan Budian Triharso. Akas N1 memiliki trayek AKDP sebagian wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur hingga Madura, sedangkan trayek awal akap sampai Yogyakarta, Jawa Tengah, serta Denpasar, Pulau Bali. Setelah pembagian armada dari PO Akas 2 di garasi Akas N1 dapat armada trayek tambahan milik Indonesia Abadi rute AK Ponorogo sampai Denpasar via Situbondo. Akas N1 juga melayani jasa bus pariwisata, kemudian berkolaborasi dengan MDC Trans dari Gresik.
Kemudian Akas N1 berkualitaskan hukum dengan nama PT Indonesia Abadi Akas N1, dan saat Akas N1 menambah trayek sampai Cirebon berkolaborasi dengan Harapan Kita. Akas 2NR. Oke, bersama itu udah subscriber channel Aero Official. Saya sekarang berada di depan dan juga kantor pusat garasi Akas NR ya, miliknya Mbak Nora dan juga Pak Roy yang terletak di Jalan Raya Sukapura, Kelurahan Triwung, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Akas 2NR atau Nora Roy dipimpin oleh duet Bu Nora dan Pak Roy Harvanto. Akas NR di bawah naungan PT Akas Kisara Barokah dan PT Akas Ahmad Abadi. PO Akas NR memiliki trayek patas dan ekonomi hampir semua wilayah Jawa Timur dan Madura, juga trayek akap ke Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat. PO Akas NR mendapat bagian tambahan armada dan trayek Cirebonan Harapan Kita. Sekarang lebih fokus pada layanan pariwisata dengan armada berbasis premium. Akas Green. Oke pemirsa setia, itu udah saya subscriber channel Aero Official. Saya sekarang berada di kantor dan juga garasi pusat Akas Green ya, AG, yang terletak di Jalan Profesor Dr. Muhammad Hamka, Laweyan, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Akas Green dipimpin oleh Bu Laila Kumala Dewi yang merupakan salah satu istri dari Pak Tingo yang awalnya berbasis di Kota Malang, kemudian memindahkan kantor dan garasi pusatnya di Kota Probolinggo, tepatnya Laweyan. PO Akas Green atau dikenal AG memiliki trayek reguler AKDP, patas dan ekonomi sekitar Probolinggo, Malang, Madura, dan Ponorogo, juga melayani layanan jasa bus pariwisata. PO Akas Green dikenal juga sebagai Akas Green karena owner awal suka berwarna hijau yang kemudian diimplementasikan sebagian warna bus dan tulisan Akas yang terangkai. Di garasi ada nama Yuangga dan S2 Jaya yang dikelola juga manajemen PO Akas Green. PO Akas Green juga fokus pada layanan bus pariwisata dengan mengandalkan armada terbaru dan berbasis premium. Saat ini PO Akas Green dikelola oleh dua wanita milenial, Aprilia Delistari dan Nisrina Tria Fajrin, di bawah naungan PT Hartria Akas Green Sejahtera. Akas Asri. Oke pemirsa setia, itu udah subscriber channel Aero Official. Saya sekarang berada di depan kantor dan juga garasi pusat PO Akas Asri ya Mas Gaya, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 54, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Ketapang, Kota Probolinggo ya Mas Gaya. PO Akas Asri dikenal AA, dipimpin oleh Bu Sri Hanawati, sehingga disebut Akas Asri yang merupakan salah satu istri dari Pak Tingo. PO Akas Asri memiliki trayek patas dan ekonomi berpusat di Probolinggo dengan tujuan hampir ke wilayah seluruh Jatim dan trayek akap hingga ke Yogyakarta dan Denpasar, Bali. PO Akas Asri juga sempat memiliki trayek akap ke Jakarta sebelum off dengan keberangkatan dari Jember dipelopori Akas 2 Tingo dengan fasilitas kelas eksekutif. PO Akas Asri juga melayani jasa bus pariwisata ke berbagai daerah di Indonesia. PO Asri juga memiliki cabang di Ambulu dan juga di Gebang, Jember, dan juga di Surabaya. Ciri khas PO Akas Asri berlivery dasar putih dengan ornamen gambar bawah ombak segoro di atas kibasan selendang dan pecut Madura. Tuliskan Akas terangkai khas Akas 2. PO Akas Asri kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu PT Teri Akas Asri, PT Gading Akas Asri, PT Andre Febiola Trans atau A3, dan PT Danaf Trans Abadi. Akas 3. Oke pemirsa, saya sekarang berada di Jalan Sunan Kalijogo nomor 13, Kelurahan Jati, Kecamatan Layangan, Kota Probolinggo Mas ya. Kali ini saya akan berada di depan garasi dan juga kantor pusat PO Akas 3 Anggun Krida Mas ya. Anggun Krida yang baru Mas ya.
Garasi awal PO Akas 3 yang terletak di Jalan Merpati nomor 173, Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur, merupakan garasi Akas 3 Anggun Krida dan Kurnia Jaya. PO Akas 3 awalnya dipimpin oleh Ali Ahmad, suami Bu Mulyati, yang merupakan rekan kerja dari Suakarman atau Karman Ahmad dalam mengelola bengkel bersama Bapak Ahmad. Trayek AKDP kelas ekonomi PO Akas 3 hampir ke semua pelosok daerah Tapal Kuda, Jawa Timur dan Madura, serta trayek akap sampai ke Yogyakarta, Semarang, Tegal, bahkan Purwokerto juga Tasikmalaya. Setelah Ali Ahmad wafat, otobus yang detik warna ungu ini dipimpin oleh Rudi Yahyanto, anak bungsu Ali Ahmad, dan menggunakan nama Anggun Krida dan Kurnia Jaya. Era 90-an sampai 2000-an, PO Akas 3 mengalami perkembangan pesat. Anggun Krida Bonga dan Kurnia Jaya artis menjadi primadona masyarakat Tapal Kuda, Jawa Timur ke jalur akap Jawa Tengah. Perjalanan PO Akas 3 ke depan tidak serta mulus. Problematika transportasi yang berimbas pada manajemen hingga banyak armada dan trayek dari PO Akas 3 yang dijual ke PO lain. Namun kini PO Akas 3 mulai hidup dan bangkit kembali perlahan tapi pasti dikomandoi anak Rudi Yahyanto dengan slogan Putune Eyang Ali Ahmad, membeli armada PO lain dengan desain livery baru dan semangat baru dari Akas 3. Akas 4. Subscriber channel Layar Official. Sekarang saya berada di Jalan Raya Panglima Sudirman nomor 237, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigoro, Kota Probolinggo, Mas Gey, di garasi dan kantor usaha PO Akas 4. PO Akas 4 atau dikenal dengan nama Akas 4 Transport dipimpin oleh Edi Haryadi. PO Akas 4 memiliki trayek ekonomi AKDP melewati jalur pantai utara Besuki, Situbondo dengan tujuan Banyuwangi, maupun juga dengan tujuan Bondowoso via Gunung Arkarak dan juga tujuan ke Pulau Madura. Memiliki trayek akap ke Denpasar, Bali di kelas eksekutif dipelopori oleh PO Mahendra Data, yang kemudian armada dan trayek ini diakuisisi penuh oleh PO Akas 4 sampai sekarang. Ciri khas bodi PO Akas 4 berwarna dasar abu-abu mulai dari dulu sampai sekarang dengan kombinasi warna kuning, merah, dan biru serta tulisan Akas terangkai berwarna kuning berjarak. Sebelumnya PO Akas 4 lebih banyak fokus pada layanan divisi bus pariwisata dengan menggunakan armada Gold Edition dan Chrome Edition menggunakan mesin dari Mercedes-Benz. Saat ini kepemimpinan PO Akas 4 dikelola oleh Erdian Prayoga dan juga adiknya Zendi Hardianto di bawah naungan PT Akas Mila Sejahtera. Akas Mila Sejahtera. Di garis yang sama ada nama PO Mila Sejahtera, dan Mila sendiri singkatan dari Masyarakat Indonesia Lancar Angkutan, dan sekarang Mila dikendalikan oleh PT Mila Sejahtera PO Akas 4 Group. Sebelumnya PO Mila Sejahtera adalah bukan milik PO Akas 4 melainkan milik PO Akas 2. PO Mila Sejahtera didirikan bulan April oleh Bapak Hartoyo Karman Ahmad pada tahun 1976. PO Mila Sejahtera kemudian berpindah tangan dari PO Akas 2 atau Akas NNR secara bertahap, pindah secara penuh per 16 Januari 2015 ke garasi PO Akas 4, semua armada juga trayeknya. Tahun 1990-an mulai era keemasan PO Mila Sejahtera Akas 2 yang dirintis dari armada Blodex, trayek AK Banyuwangi Jogja yang disegani semua kompetitornya di jalurnya saat itu. Kemudian tahun 2010 ke atas ada era Mila Predator dan juga New Donadoni yang melengkapi era kejayaan PO Mila Sejahtera di bawah naungan komando PO Akas 2 NR di jalur akap Jogja. Setelah pindah dan menetap di garasi PO Akas 4, PO Mila Sejahtera kembali menunjukkan keseriusannya di jalur akap Jogjaan, menambah keberangkatan armada ekonomi dan non-ekonomi ke Kota Gudeg, Yogyakarta. Di balik kejayaan, keluarga Akas Group menjadi perusahaan otobus terbesar di Jawa Timur sejak 1950-an sampai sekarang, juga mengalami beberapa hal kendala, mulai dari masalah internal sampai eksternal, seperti sengketa lahan tanah keluarga, aset warisan keluarga, sampai masalah dugaan penimbunan BBM solar bersubsidi yang mencoreng nama baik keluarga. Demikian ulasan mengenai sejarah panjang PO Akas dari generasi pertama sampai generasi ketiga sekarang sebagai perusahaan otobus yang terbesar di Jawa Timur dari Kota Probolinggo.
Demikian ulasan sejarah panjang PO Akas dari generasi awal sampai generasi sekarang. Bila ada catatan, uraian maupun kekurangan dari eksplorasi kami, mohon maaf yang sebesarnya, karena yang paling tahu adalah dari pihak keluarga maupun terkait. Jangan lupa like video kami dan subscribe channel Airara Official dan aktifkan bel lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami.